Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oryeben Maulana, dengan NIM 245102070111050, serta soalnya akan saya jelaskan itu soal nomor satu dan soal nomor 3. Nah, untuk skornya sendiri pada UAP kemarin saya dapat skor 15 dari 30 pada soal nomor satu dan 8 dari 40 di soal nomor 3. Nah, langsung saja ke kode ke penjelasan soal yang pertama itu adalah soal tentang data pekerja. Nah, tujuan dari kode ini tuh untuk membantu sebuah perusahaan konstruksi yang memiliki beberapa tukang bangunan yang bekerja di berbagai proyek. Nah, jadi nantinya akan diinputkan hari serta jam kerja pada hari tersebut. Kemudian akan ditotalkan dan kemudian akan dicek apakah total jam kerja dari karyawan itu sudah cukup dengan minimal jam kerja atau lebih dari maksimal jam pekerja ataupun berada di rentang minimal hingga maksimal jam pekerja tersebut. Nah, itu akan berpengaruh ke gaji mereka masing-masing. Jadi untuk jika mereka kurang dari 8 jam untuk ukurannya per hari, itu mereka akan dikenakan pengurangan gaji sebesar 50% dari gaji per jam. Kemudian untuk yang bekerja lebih dari maksimal jam kerja atau 12 jam per harinya, itu untuk setiap jam lemburnya akan mendapatkan tambahan gaji itu sebesar 50% dari gaji per jam tersebut. Nah, untuk yang berada di rentang minimal sampai maksimal total jam kerja itu akan eh, gajinya akan normal itu sebesar 15 ribu. Begitu juga dengan yang sebelumnya itu akan dikali dengan 15 ribu. Nah, untuk kemudian di akhir nanti akan ada yang namanya pekerja terbaik. Nah, pekerja terbaik ini adalah tukang bangunan yang bekerja paling banyak, yang akan dilihat dari total jam kerja mereka yang telah mereka lakukan selama beberapa hari yang akan diinputkan. Nah, tambahan bonusnya itu sebesar 10% atau 0,1 dari total gaji yang sudah mereka dapatkan. Langsung saja ke kodenya. Jadi ini yang pertama ada eh, import scannernya, kemudian eh, instansiasi scanner dengan objek yang bernama input, kemudian ini ada deklarasi variabel n dengan tipe data integer yang kemudian nilainya akan diinputkan oleh user melalui scanner tadi, begitu juga dengan variabel m. Kemudian ada integer array dua dimensi dari a itu berguna untuk menyimpan jam jam pekerja berapa jam pekerja tersebut melakukan pekerjaannya selama satu hari yang dibatasi yang panjang array-nya tuh sebanyak eh, n kolom dan m n baris dan m kolom, sebanyak n baris dan m kolom. Nah, kemudian ada inisialisasi dari variabel gaji pokok yang bertipe double itu sebanyak 15.000,0 karena yang double. Kemudian ada instansiasi array lagi, array yang bernama array double array yang bernama gaji karyawan yang panjangnya itu sebanyak n, ya sepanjang n. Kemudian ini ada perulangan. Perulangan ini berguna untuk memberikan nilai nilai awal dari total jam tadi, variabel total jam tadi dan nilai dari gaji karyawan tadi untuk memberikan nilai awal mereka. Kenapa perlu di looping? Karena kan ini array. Jadi kayak eh, biar biar ke keisi aja semuanya gitu. Jadi disesuaikan dengan banyak eh i. I itu kan di looping sebanyak n. Jadi kayak sebanyak panjang dari panjang dari array tersebut. Jadi semuanya bakal terisi dengan nol ataupun 0,0. Nah, kemudian ini ada looping yang kedua. Ini looping juga sama, dimulai dari integer i sama dengan nol sampai i kurang dari n atau sepanjang array-array ini. Kemudian di dalamnya ada nested loop lagi, nested for loop lagi yang berparameter integer j yang dia mulai dari nol sampai j kurang dari m atau panjang array yang ini, panjang dari kolomnya. Nah, ini digunakan eh,
dua looping ini digunakan untuk input dari jam-jam kerja yang telah karyawan-karyawannya lakukan. Kemudian ini digunakan untuk menjumlahkan total jam eh, salah satu pekerja. Jadi kan I ini digunakan untuk satu pekerja. Jadi kayak ibaratkan baris pertama itu untuk pekerja pertama, baris kedua untuk tukang bangunan yang kedua, dan baris ketiga untuk tukang bangunan yang ketiga, dan seterusnya sampai tukang bangunan ke N. Nah, itu akan dijumlahkan jadi sebanyak eh, berapa inputan tadi barisnya gitu kayak kan kan ini J tuh kolom-kolomnya. Jadi dalam baris I itu kan ada kolom-kolom J. Nah, itu akan dijumlahkan, ditotalkan nilainya masuk ke dalam total jam pekerja pertama atau total jam indeks ke nol. Atau itu untuk total jam pada pekerja yang pertama. Nah, kemudian ada lagi ini inisialisasi variabel max jam dan min jam. Ini digunakan eh, total ini digunakan eh, untuk maksimal sama minimal jam pekerja yang dibutuhkan untuk nantinya akan dicek apakah memenuhi lebih dari total maksimal jamnya atau kurang dari maksimal jamnya. Nah, ini kan ada 12 sama 8. Ini dapat dari soal. Kenapa dikali M? Karena ini dikali berapa banyak hari mereka bekerja. Misalnya 3 hari berarti untuk total maksimal jam kerja mereka adalah 3 kali 12 atau 24, 36. Nah, sedangkan untuk minimal total jam kerjanya itu 3 kali 8 yaitu 24. Berarti untuk minimalnya 24 dan maksimalnya 36. Terus ini ada perulangan untuk seleksi kondisi dari total jam pekerja tadi yang nantinya akan berpengaruh ke gaji karyawan tersebut. Nah, yang pertama itu jika total jam pekerja tadi kurang dari minimal total jam yang dibutuhkan. Nah, itu nantinya gaji karyawannya akan diisi dengan gaji pokok atau 15.000,0 tadi dikali total jam yang udah dikerjakan mereka. Jadi kayak 15.000 dikali total jam yang udah dikerjakan mereka dikurang karena tadi kan ada denda di sini. Ada denda atau dikenakan pengurangan itu sebesar 50% dari gaji per jamnya. Jadi dikurang minus jam atau 8 kali M itu dikurang total jam yang sudah mereka kerjakan. Jadi kayak ibaratkan total jamnya berapa dan total minimal jam yang dibutuhkan berapa dan total jam yang mereka kerjakan berapa itu tuh dikurang, dicari selisihnya. Nah, segitulah pengurangan yang mereka dapatkan. Jadi dikali sama gaji pokok yaitu 15.000 tadi, terus dikali setengah atau dikali 50%. Itu juga ketentuan dari soal. Nah, kemudian untuk seleksi kondisi yang kedua, yaitu ketika total jam yang dilakukan oleh pekerja itu lebih dari maksimal jamnya. Nah, gaji karyawannya akan diisi dengan gaji pokok dikali total jam atau sama kayak di atas, untuk gaji pokoknya 15.000 dikali total jam yang telah dilakukan oleh pekerja, ditambah itu sebagai bonus karena mereka lembur, yang dianggap sebagai uang lembur, ditambah total jam dikurang max jam. Ini maksudnya ketika mereka mengerjakan ini juga dicari selisihnya karena di soal kan untuk setiap jam lembur, maka akan dicari selisih dari total jam mereka bekerja dan total maksimal jam yang harusnya mereka bekerja. Itu dikali gaji pokok, dikali 0,5 atau dikali 50%. Nah, untuk seleksi kondisi yang terakhir itu ada itu total jam pekerjanya di rentang minimal sama maksimal jam. Jadi mereka tidak kurang ataupun tidak lebih. Jadi gaji karyawannya biasa itu diisi sama total jam mereka bekerja dikali gaji pokoknya atau dikali 15.000. Nah, kemudian ini kemudian ada inisialisasi variabel max. Ini digunakan untuk mencari siapa pekerja terbaik dari total jam mereka masing-masing. Nah, kemudian ini ada integer pekerja terbaik.
Terus ini digunakan untuk nantinya diisi tukang bangunan atau pekerja terbaik itu nomor berapa gitu. Makanya dikasih dengan tipe data integer dan diisi dengan nilai nol. Kemudian ada double bonus, ini digunakan untuk mengisi bonus yang mereka dapatkan berapa, dan ini digunakan untuk mengisi gaji karyawan terbaik tuh yang berapa gitu. Jadi kayak misalkan tukang bangunan 4 adalah yang terbaik. Nah, yang nantinya diisi ke gaji karyawan terbaik ini adalah gaji tukang bangunan keempat atau karyawan keempat. Nah, kemudian ini ada perulangan untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pekerja terbaik menggunakan metode bubble sort. Nah, ini jika kan tadi max-nya diisi sama nol. Jika total jam pekerja itu lebih dari max atau lebih dari nol, maka max itu sendiri akan diisi oleh total jam dari si pekerja itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bubble sort tadi di sini. Karena nantinya kan akan diganti, max-nya akan diganti sebagai total jam. eh, dan pada perulangan selanjutnya, jadi nilai max itu kan total jam pekerja yang sebelumnya. Jadi perulangan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan total jam yang eh, jadi untuk perulangan yang selanjutnya, total jam pekerja yang pada perulangan itu atau I yang ke itu akan dibandingkan dengan total jam I yang sebelumnya. Nah, itu gunanya. Kemudian untuk pekerja terbaiknya diisi di sini dengan I plus satu karena kan I dimulai dari nol. Jadi untuk karena perhitungan tukang bangunnya itu dari satu atau misal tukang bangunan satu, tukang bangunan dua itu dari satu, makanya ini ditambah satu. Nah, kemudian untuk bonusnya itu langsung aja gaji karyawan yang telah dihitung tadi yang di atas ini itu dikali dengan 10%-nya atau 0,1. Kemudian untuk gaji karyawan terbaiknya itu akan diisi dengan gaji karyawan I tadi yang sudah dihitung tadi. Nah, kemudian untuk perulangan yang selanjutnya itu digunakan untuk print saja sih, ya. Jadi jadi kayak tukang bangunan satu itu tukang bangunan itu yang I plus satu atau ini digunakan untuk kayak karena kan I-nya juga dari nol. Jadi tukang bangunan kan nol nggak mungkin kan. Jadi tukang bangunan nol tambah satu untuk tukang bangunan satu itu apa total jam kerjanya berapa. Nah, total jamnya akan di print dari total jam I atau total jam yang sudah dihitung di atas tadi. Kemudian gajinya juga ini pakai print F satu di belakang koma yang nantinya akan dimasukkan juga gaji karyawan yang sudah dihitung tadi. Kemudian di bawah sini adalah eh, print format untuk pekerja terbaik. Ini pekerja terbaik kan tadi yang sudah dihitung di sini. Ini juga bonusnya. Bonusnya tadi kan udah dicari, udah dimasukin di sini. Dan juga gajinya juga udah dicari di sini. Atau di sini saya masukkan gaji karyawan terbaik ditambah bonus. Jadi untuk total total gaji yang didapatkan oleh karyawan terbaik dihitung di sini nantinya. Nah, kemudian sebenarnya kesalahan saya pada pada UAP kemarin itu cuman pas printnya aja. Sebenarnya kode ini tuh sama persis sama pas UAP kemarin, cuman bedanya pada print formatnya. Mungkin saya ngerasa salahnya tuh di print print formatnya karena semuanya tuh kemarin saya pakai print LN atau print print line. Jadi mungkin yang lebih dari satu di belakang koma itu bakal jadi panjang gitu, Kak. Nah, jadi mungkin karena itu. Jadi saya coba tadi pakai printf dan bisa semua. Terus jelaskan alasan pemilihan struktur kode dan algoritma yang digunakan. Karena ini nah, eh ini kan perulangan. Kenapa saya pilih struktur dan algoritma yang kayak gini? Karena mudah aja gitu, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dikerjakan. Karena kalau ngelihat kode yang kayak gini kan juga enak ya. Jadi kayak satu-satu gitu. Jadi kayak untuk inisialisasinya satu looping, terus ini juga satu looping. Tapi ini langsung sih. Ini biar mudah aja, biar nggak bingung gitu, biar langsung.
biar nggak buang-buang looping. Juga ini satu looping, terus ini juga satu looping. Jadi biar enak aja, biar enak kita buatnya dan enak orang bacanya gitu. Menurut saya itu kenapa alasannya dari itu. Terus kalau ada kesulitan untuk kendala, cuma nggak ada kendala sih Kak, cuman waktu UAP agak pusing aja. Bukan, ada pressure aja. Jadi nggak ada kesulitan. Kemudian untuk kode yang kedua, jadi yang kedua ini adalah dengan judul soal hindari serangan benteng yang grade-nya itu medium. Nah, sebenarnya eh, tujuan coding itu cukup simpel. Jadi ntar ada input yang kayak gini, input yang kayak gini. Nah, yang tagar ini itu merepresentasikan dari benteng di permainan catur. Nah, jadi ntar misalnya kalau dan semua ini tuh merepresentasikan jumlah dari papan catur. Ini kalau kita hitung 8 kali 8, yaitu ada 64. Ada 64 lah di sini. Titik-titik ini. Dan pagar-pagar ini jumlahnya 64. Nah, ini tuh posisi benteng, posisi dari benteng. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kalau benteng tuh kan jalannya lurus doang ya. Kalau nggak atas, bawah, kalau nggak depan, belakang, kanan, kiri. Nah, jadi tugas kita di sini menentukan daerah yang aman dari pergerakan benteng. Jadi misalnya nih, contohnya kayak gini. Kan inputnya kayak gini tuh. Kayak gini, 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 gini. Ini kan udah disusun sesuai dengan input yang ini. Nah, benteng ini kan jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Berarti untuk semua kolom, untuk semua, ya, benar, untuk kolom dan untuk semua baris yang dilewati oleh benteng ini itu nggak aman. Nah, kemudian ada benteng ini sama seperti yang ini berarti semua kolom, semua baris dan semua kolom yang bisa dilewati benteng ini tidak aman. Begitu juga dengan yang ini dan ini. Bener Kak, izin apa? Casat. Itu tujuan kodenya. Jadi kan tinggal 4 nih. Jadi outputnya bakal keluar 4. Maksudnya 4 yang aman. Nah, masuk ke kode yang saya kerjakan. Ini juga sama kayak kode sebelumnya, import scanner ini juga pembuatan nama objek scannernya input. Terus ini ada inisialisasi dari variable n yang bertipe data integer yang saya kasih nilai 8. Ini merepresentasikan dari sebenarnya bisa buat 888 aja sih di sini, tapi biar enak aja saya bikin variabel baru yang isinya tuh 8 akan ya bernilai 8. Nah, kemudian ini ada instansiasi array bertipe string yang bernama papan awal. Jadi papan awal ini nantinya akan diisi atau sebagai input yang ini, string satu, string 2, string 3, string 4 sampai string 8. Atau ini tuh nanti bakal dibuat satu string gitu. Nah, ini. Kemudian untuk string dua dimensi yang papan, yang ini, itu digunakan nantinya untuk isi dari split papan 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 ini, papan dari papan awal ini. Jadi nanti setelah diinputkan, ini masing-masingnya akan di-split dan akan diisikan ke variabel papan yang ini. Nah, kemudian ada instansiasi array juga bertipe data integer. Ini array dua dimensi. Ini digunakan untuk menandai papan yang terkena pergerakan dari si benteng atau yang nggak aman lah istilahnya. Nah, ini juga semuanya panjangnya sebanyak n atau sebanyak 8. Ini 88, 88 karena 8, 8 baris dan 8 kolom. Kemudian integer CNT ini untuk counter. Jadi kayak penghitung nanti berapa sih banyak eh, daerah yang aman gitu atau kotak yang aman. Nah, kemudian ini looping yang pertama, for yang pertama. Nah, ini ada nested loop juga. Ini digunain untuk mengisi nilai awal dari eh,
apa sih variabel yang digunakan untuk penanda papan nanti. Semuanya diisi dengan nol terlebih dahulu. Kemudian ini juga untuk looping yang kedua itu digunakan untuk input dari string yang ini tadi. String 1 S2 sampai S8 yang ini tadi. Jadi ini inputnya nanti bakal jadi satu string semuanya per per line. Maka dari itu ini sampai dengan n. Perulangannya sampai dengan n atau sampai dengan 8. Nah, papan awal ia akan diinputkan. Kemudian, nah, guna dari yang papan tadi ini akan di-split. Papan indeks ke i itu bakal di-split dari papan awal indeks ke i juga. Ini bakal di-split oleh kosong lah istilahnya. Jadi kayak eh kalau kosong itu dia bakal di-split per, per huruf atau per karakter. Kalau ini berarti dia per kata kalau ada spasinya. Ya dikit aja tuh. Nah, wah, enggak. Ini saya jelaskan nanti aja di kesusahan. Apa sih? Kesulitan ya nanti. Kemudian ini ada perulangan nested for, nested loop, perulangan bersarang. Nah, ini seperti biasa format perulangan biasa, perulangan bersarang biasa. Nah, ini pengecekan di sini. If papan indeks ke i j sama dengan atau equals dengan ini, equals dengan apa sih? Tagar ini atau dia berisi ini, itu dia bakal jadi benteng. Nah, di sini bakal dikasih for lagi untuk khususnya buat nandain nantinya eh, kotak mana aja tuh yang bakal ditandain. Nah, di sini eh, kenapa kodenya kayak gini? Nah, untuk yang pertama, ini tuh digunakan untuk di semua di semua baris pada benteng tersebut. Nah, di sini kan tandain I, K sama dengan -1. Nah, jadi untuk baris ke I dan kolom ke K, jadi untuk semua baris, berarti semua kolom. Berarti kan semua kolom dalam baris ke I. Jadi kayak ibaratnya eh baris ke ini, baris ke I, baris ke I. Berarti ada K kolom kan, ada beberapa kolom. Nah, jadi untuk semuanya tuh nanti bakal dikasih -1 atau ditandain sebagai -1 atau itu nggak aman lah istilahnya. Ini -1 ini anggap aja sebagai ketidakamanan sebuah kotak. Nah, yang kedua itu eh, berarti untuk baris ke J. Berarti misal dia bentengnya di 2,5. Berarti untuk semua baris di kolom kelima atau seluruhan dari benteng itu bakal ditandain sebagai -1 atau itu nggak aman juga. Nah, algoritma seperti itu. Kemudian for yang terakhir atau nested for yang terakhir ini digunain untuk cek dari papan yang sudah ditandain tadi. Nah, kalau papan yang sudah ditandain tadi atau variabel tandain indeks ke ij itu nilainya 0 atau bukan -1 itu atau nah, itu kan bakal nandain dan counternya tuh itu kan bakal nantinya nentuin berapa sih jumlah kotak yang aman. Nah, terakhir bakal di-print dari si anti tadi, jumlah kotak yang aman tadi. Nah, irisan perbaikan. Nah, sebenarnya saran saya pada waktu UAP kemarin itu saya eh, apa ya kayak lupa gitu, bukan lupa sih, lebih ke nggak kesampaian buat mikir dari looping yang ini tadi, looping yang buat nandainnya, ya. Terus cara memperbaikinya, mikir sih, Kak. Ya, kayak dipikir-pikir gitu gimana sih caranya. Nah, kemudian saya tuh ada sedikit kesusahan tadi awalnya di split ini, di split yang ini. Karena saya masih kurang kurang paham gitu konsepnya kan. Jadi kan waktu deklarasi, waktu instansiasi, ini kan dua dimensi.
Nah, saya bingung. Waktu itu saya tulis kayak gini. Jadi kayak ada dua papan IJ, itu papan awal split. Nah, ternyata itu kan salah kan? Itu tuh salah karena sebenarnya konsep dari variabel yang menyimpan split itu tuh sudah otomatis menjadi array. Jadi kayak dia tuh cuman butuh indeks indeks dari kolom-kolomnya aja atau indeks kod apa ya siku kedua aja gitu. Nah, jadi itu sebuah kesusahan kan atau sebuah kesalahan. Nah, itu cara memperbaikinya itu saya tanya teman sih Kak gimana apa gimana cara gimana konsep dari variabel penyimpanan split yang benar tuh gimana? Terus saya nanya teman ketika belajar dari teman. Kemudian udah. Nah, kenapa milih algoritma kayak gini? Ya sama sih kayak sebelumnya. Ini kan saya pecah-pecah for-nya, jadi biar enak aja gitu. Biar enak buatnya dan biar enak orang membacanya. Dan ini juga sebut serapi mungkin biar juga enak dibaca. Nah, kenapa milihnya yang kayak gini? Karena menurut saya ini paling mudah. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah juga. Itu pakai boolean sih sebenarnya. Cuman saya baru kepikiran setelah buat ini. Jadi kayak ternyata integer ini ganti jadi boolean. Ya, cuman saya kepikirannya kayak gini. Jadi sama aja. eh Baiklah, cukup sekian dari penjelasan kode yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.